Saya coba untuk share screen saya, semoga kelihatan. Ini adalah RPS, nanti juga akan saya upload ke apa namanya, file. Jadi ini semester berapa kalian? Semester 7? 5, Pak. Semester 5 ya? Oh. Baik, berarti ngambil atas ya? Iya. Baik. Jadi sekilas ini struktur RPS nanti yang akan kita pelajari seperti ini. Jadi judul mata kuliah kita ya, sistem manajemen lingkungan. Nanti di sini kita akan membahas tentang basic dulu, pengertian dasar manajemen secara umum. Karena SML itu tidak beda dengan sistem manajemen yang lain. Jadi menggunakan prinsip manajemen, proses manajemen, terus kemudian organisasi kerja, aspek sumber daya, lalu termasuk dengan proses pengambilan keputusan dan manajemen perubahan. Sini apa namanya, tapi kita akan fokuskan nanti tidak mutlak ke ISO 14001, tapi paling tidak case study-nya itu kita harusnya ISO 14001 atau yang terkait dengan manajemen lingkungan. Oke, di sini nanti ada apa namanya, tahapan-tahapannya, kemudian ada presentase poinnya di situ. Bisa berubah, bisa sama. Nanti seiring dengan perkembangan kita seperti apa gitu ya. Saya hanya akan sampai ke minggu 7, lalu kemudian kita lanjutkan dengan apa namanya, MTS. Tapi mungkin di selama perkuliahan ini kita juga ada tugas gitu. Nanti minggu ke 9 sampai dengan totalnya 16 itu nanti akan dilakukan oleh Pak Aryono. Jadi ini sekelas RPS-nya, nanti akan lebih detail di klausul-klausulnya itu pada saat Pak Aryono nanti kita nanti akan kita perkenalkan. Baik, lalu kemudian ini kelihatan PPT saya nggak? Kelihatan ya? Mohon maaf Pak Arif, Gimana? suaranya agak kresek dan kurang jelas Pak. Suaranya agak kresek-kresek. Kalau sekarang? Iya Pak. Ya, sudah belum? Masih kurang jelas sih Pak. Sebentar. Sekarang sudah belum? Belum. Buat sudah cukup jelas Pak. Kalau buat teman-teman yang lain, apakah sudah jelas suara Pak Arifnya? Sudah jelas Pak. Sudah. Oke. Ini yang kelihatan di screen saya apa ini? PPT atau bukan? PPT, Iya, Pak. Sistem PPT, Pak. Manajemen Lingkungan. Kalau ini kelihatan yang lebar atau yang kecil? Kelihatan yang apa namanya? Ada next slide-nya. Dalam tampilan slideshow ini Pak. Slideshow, sudah slideshow ya? Tapi Oke, masih terus ya. masih apa? Slideshow atau yang masih PPT biasa? Sekarang masih PPT biasa Pak. Oh, PPT biasa. Oke. Nah, Pak lihatin berkasnya Pak. Nanti Pak yang lihatin di sini Pak. Nah ini. Awas bawahnya jebol ya Pak. Maksudnya di akadnya sama Pak. Pak ini belajar Pak. nah, ini kelihatan ya? Oke. Ulang lagi. Iya Pak, sudah. Ya, ini kelihatan ya? Full screen ya? Iya Pak, full screen. Oke, sip. Baik, jadi kita mulai. Judul mata kuliah kita ini mata kuliah sistem manajemen lingkungan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di pertemuan pertama ini kita kesepakatan kuliah dulu.
Jadi kita akan menyampaikan pengantarnya, lalu kemudian cakupan materinya, evaluasi atau penilaiannya, serta penyelesaian tugas. Dosen pengampunya nanti ada saya dan Pak Aryono. Saya akan masuk di minggu pertama sampai minggu ke-8, Pak Aryono akan masuk di minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-16. Lalu berikutnya ini capaian pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan tercapai setelah selesai mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami prinsip dasar manajemen, karena pada prinsipnya saya yakin di SMA, mungkin di SMA ya, atau di organisasi sudah dipelajari tentang dasar-dasar manajemen. Ini kita refreshment sedikit, lalu kemudian benar-benar coba untuk melihat secara detail prinsip-prinsip dasarnya seperti apa. Dan itu nanti akan sangat berpengaruh dengan pada saat kita ingin menerapkan sistem manajemen lingkungan. Lalu yang kedua, menjelaskan secara tepat komponen manajemen lingkungan dan dapat mengaplikasikan. Nah, lalu pendekatan manajemen lingkungan terhadap aktivitas di sekitarnya. Jadi, karena goal yang ketiga ini adalah bisa mempunyai gambaran kira-kira pendekatan manajemen lingkungan terhadap aktivitas di sekitarnya. Ini nanti akan kita bentuk dalam format tugas. Nah, memang kondisinya sekarang ini sedang kurang bisa maksimal kita untuk bisa memahami di sini. Tetapi saya berharap apapun kondisinya nanti akan kita coba untuk memaksimalkan melalui tugas. Jadi paling tidak Anda mempunyai gambaran konsep manajemen lingkungan seperti apa. Lalu berikutnya, ya. Jadi akan kita berikan pengertian dasar manajemen secara umum, proses manajemen, prinsip organisasi kerja, aspek sumber daya manusia, analisa dan proses pengambilan keputusan, manajemen perubahan dan pengembangan organisasi. Nah, kita sering mendengar manajemen perubahan, tetapi di manajemen perubahan sendiri itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kebetulan di saat ini kalau kita melihat di Fakultas Teknik sendiri, Fakultas Teknik ini sekarang sedang ikut mencanangkan yang namanya zona integritas. Ya, zona integritas itu adalah cikal bakal untuk bisa mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi. Peringkat berikutnya adalah bersih WBBM, bersih dan melayani. Artinya di situ adalah di goalnya dari perubahan manajemen perubahan itu adalah perubahan pelayanan. Nah, ternyata tidak mudah, walaupun kita sering bilang manajemennya sudah bagus atau manajemennya perlu diapakan, tapi ternyata pelaksananya sangat sulit untuk merubah manajemen sebuah organisasi atau pengelolaan sebuah organisasi. Nah, kenapa ini menjadi sulit? Karena kita dealing dengan yang namanya sumber daya manusia. Yang namanya manusia itu paling sulit untuk dikelola karena mereka punya punya background yang spesifik sendiri dan kemudian punya tujuan yang berbeda. Tapi nanti akan kita berikutnya nanti juga kita akan singgung tentang analisa risiko nanti setelah dengan beberapa contoh kasus lingkungan. Lalu kita bicara standar. Pada saat kita ngomong sistem manajemen lingkungan, kita bicara tentang standar. Nah, standar yang kita berikan acuan adalah ISO 14001. Ini standar tentang sistem manajemen lingkungan atau environmental management system. Lalu kemudian kita singgung juga tentang audit lingkungan sedikit dan juga tentang proper. Proper ini adalah salah satu bentuk kita sangat akrab ya dengan proper karena beberapa saya tidak tahu di angkatan ini apakah tahun ini dapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan proper. Ada nggak yang dapat pelatihan proper tahun ini? Tahun ini akan diadakan, Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi kalau tahun ini akan diadakan, itu kesempatan yang cukup bagus untuk bisa ikut. Lalu kemudian untuk bisa mengetahui kira-kira proses penyusunan proper itu nanti seperti apa. Rencana penyelenggaranya online atau offline? Sepertinya akan online, Pak. Online. Ya.
Oke, ya, itu saya sarankan kalau ada kesempatan ikut meeting online gitu ya. Cuman memang agak beda sih. Ada beberapa hal yang offline itu bisa digantikan online. Tapi saya yakin nanti penyelenggaranya akan mencoba untuk memaksimalkan pertemuan online-nya. Lalu untuk evaluasinya kita bobot 50% itu sampai dengan UTS. Jadi memang 50%. Jadi kalau misalkan Anda ingin dapat maksimal berarti untuk A itu adalah 80%. Pastikan bahwa dua-duanya bisa maksimal. Artinya begini, kalau sampai dengan UTS Anda dapat 70%, harus cari cara bagaimana caranya pada saat di akhir nanti minimal dapat 90%. Supaya paling tidak 80% tercapai. Jadi nilainya proporsional, ini benar-benar equal. Untuk saya 50% dan untuk Pak Har 50%. Nah, khusus untuk yang nilai saya, ini nanti akan saya bagi menjadi beberapa komponen. Jadi ada tugas kelompok, lalu kemudian ada tugas individu. Nah, tugas individu ini akan saya bentuk kuis. Kuisnya seperti apa? Kuis biasa, jadi akan kita masukkan ke tugas kuis. Saya tidak tahu di pelaksanaannya akan sedikit tricky artinya begini, mungkin ya kalau saya menyadari bahwa pelaksanaan kuis itu akan mudah untuk saling koordinasi atau saling kerjasama. Tetapi kalau saya boleh sarankan di sini, saya tidak akan coba untuk membuat kuis yang tidak mungkin tidak untuk bekerja sama, tetapi tetap saya menerima kondisi seperti itu, tetapi saya berharap bahwa untuk awalnya coba untuk kerja sendiri dulu. Paling tidak memaksa untuk kita berpikir tentang apa yang ditanyakan gitu ya. Nanti kalau hasilnya jelek gimana? Ya hasilnya jelek remedi aja gitu. Atau ngambil ulang lagi. Jadi nanti di kuis ini kemungkinan akan saya beri kesempatan untuk beberapa kali ngambil gitu ya. Tapi kalau memang kepepet memang nilainya jelek sekali, nanti tinggal menghubungi saya untuk remedi. Tapi sebenarnya message yang saya sampaikan adalah saya ingin memaksa Anda semua untuk berpikir sejenak gitu. Jadi karena kita belajar pada saat berpikir, kuncinya seperti itu. Dan saya yakin pada saat saya menyampaikan materi seperti ini, ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang tidak nyantol gitu ya, atau ada beberapa yang tidak begitu konsentrasi. Nah, tapi nanti kita coba untuk kita boostnya itu pada saat kita boost. Oke, lalu kemudian untuk tugas kelompok nanti dibagi kelompoknya. Jadi di sini yang kita lihat adalah penyajian atau formatting, nanti kita lihat kemudian kontennya. Lalu kemudian critical review-nya, saya berapa dalam kita bisa mengkritisi tugas yang diberikan nanti atau topik yang diberikan nanti, lalu kontribusinya. Nah, untuk kontribusi ini nanti penilaian masing-masing kelompok. Artinya begini, kalau misalkan salah satu tidak aktif, ya jangan dikasih nilai. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan memberikan nilai untuk teman-temannya yang lain. Jadi saya harapkan saling menilai, tetapi ya sebisa mungkin tidak menjerumuskan temannya. Artinya begini, kalau misalkan temannya tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa terus diberi nilai, itu bukan membantu tetapi malah justru menjerumuskan. Kenapa menjerumuskan? Karena kita tidak memberi kesempatan dia untuk belajar. Jadi kalau memang tidak mengerjakan ya sudah disampaikan apa adanya. Kalau nilai jelek nanti biar menghubungi saya, nanti akan saya kasih tugas tambahan. Prinsipnya di sini adalah ilmunya masuk gitu aja sih. Jadi bukan masalah nilainya, tetapi yang penting ilmunya masuk. Yang saya tekankan seperti itu. Nah, untuk tugas kelompok itu nanti penyajiannya seperti apa? Ini saya terus terang, untuk tugas kelompok pelaksanaan seperti apa? Ini saya yang agak kesulitan. Kalau yang semester lalu itu saya minta untuk mencari melihat KP kakak kelas yang terkait dengan SML. Lalu kemudian dari situ mencoba untuk mereview. Jadi tugasnya nggak berat sih, dari dokumen yang sudah ada itu dicoba untuk review lagi.
tapi lebih dalam lagi, disingkat, lalu kemudian dipaparkan. Jadi poinnya seperti itu saja. Pak, kalau kita copy paste bisa, tapi saya tidak berharap seperti itu. Paling tidak, kalau copy paste nanti nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau barangnya sudah ada, nanti coba untuk direview, sedikit-sedikit, digambar ulang diagramnya dan lain sebagainya, sehingga ada bentuk, misalkan ada organisasi di situ, kita bisa melihat secara jelas, kita bisa paham secara jelas organisasi seperti apa. Lalu kemudian tahapan-tahapan di pelaksanaan SMM per klausul. Kalau di sistem manajemen lingkungan kita nyebutnya klausul. Per klausul itu nanti seperti apa, nanti bisa kelihatan di situ. Nah, cuman karena posisi seperti ini kita agak sulit. Nah, nanti mungkin sebisa mungkin kalau ada 1-2 anak yang posisi di Semarang, itu mungkin nanti bisa atau nanti diatur saja posisinya seperti apa supaya ada laporan KP yang ada di perpustakaan itu bisa diakses, kira-kira gitu ya. Jadi nanti minggu ini kita fokus untuk mencari laporan KP yang ada di perpustakaan dulu. Nanti berdasar laporan KP itu yang nanti kita jadikan dasar untuk tugas kita. Nanti mungkin dari Kormat nanti bisa koordinasi dengan saya. Nanti siapa yang akan dikirim, nanti saya temani untuk ke perpustakaan atau nanti dengan Mas Habibie untuk ke perpustakaan. Lalu kemudian penilaian dari tugas, ini komponennya tertinggi. Lalu kemudian penilaian dari kuis, terus remedi jika perlu. Artinya di sini aiming saya adalah tidak ada yang ulang, tidak ada yang perbaikan. Harapannya seperti itu. Jadi kalau memang nilainya masih kurang, ya belajar lagi kita remedi. Nilainya masih kurang, belajar lagi kita remedi sampai dengan nilainya bagus. Tetapi itu pun ada constraint hingga dengan batas pemasukan nilai ditutup. Tetapi kalau memang sudah diberi kesempatan tetapi memang tidak menghendaki remedi, ya sudah, tidak apa-apa. Artinya paling tidak kita sudah menyediakan channelnya untuk kondisi misalkan sudah bekerja keras tapi hasilnya masih belum maksimal. Tetapi kalau memang kemudian nilainya jelek tetapi nggak mau remedi atau nggak mau puas dengan nilainya itu juga tidak apa-apa. Artinya di akhirnya adalah pilihan. Bahan-bahannya yang kita gunakan nanti ada textbook, ada artikel ilmiah, ada case study, laporan KP dan tugas AR senior. Nah di sini nanti yang perlu, yang utama adalah laporan KP dan tugas AR senior. Di sini kita harapkan nanti dapat gambaran pelaksanaan SML di perusahaan itu seperti apa. Dan kajian 1 nanti kita akan bahas tentang pengertian manajemen, organisasi dan manajer, proses manajemen, jenis manajemen, dan komponen dalam manajemen. Apa sih sebenarnya manajemen itu? Ini yang agak kerepotan kita di saat kita kuliah online gitu. Kalau di kelas saya bisa langsung bertanya, ada yang tahu nggak tentang manajemen? Nah, tapi kalau di online pada saat kita tanya seperti itu, delaynya cukup lama ya. Jadi nanti kita skenario kan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan interaksi dengan baik. Oke, di bahan kajian 1 kita akan membahas tentang pengertian manajemen, apa itu manajemen, dasar-dasar manajemen seperti apa, lalu kemudian format organisasi dan manajer, lalu kemudian proses manajemen, prosesnya itu siklusnya seperti apa, lalu jenis-jenis manajemen, dan komponen-komponen dalam manajemen. Ini menjadi penting karena apa? Karena memang sebelum kita masuk ke SML namanya sistem manajemen, kita harus tahu basicnya. Basic manajemen itu di mana-mana sama. Ini kita review sedikit, kita refreshing supaya kita paham. Oke, kalau kita ngomong dengan SDM atau misalnya kita ngomong dengan klausul yang terkait dengan SDM, itu adalah bagian di manajemen di bagian yang mana. Kalau kita ngomong tentang kebijakan lingkungan, oke, berarti kalau kita ngomong kebijakan lingkungan, kita berarti sedang bicara manajemen di aspek atau di posisi yang mana. Nah itu gambaran kira-kira. Di bahan kajian 3 dan 4 kita akan memasukkan ke tahapan sistem manajemen lingkungan, walaupun kita masih mengacu pada yang manajemen umum, tetapi kita mulai singgungan dengan sistem manajemen lingkungan dan persyaratan umum untuk sistem manajemen lingkungan.
coba untuk membahas tentang konsep tinjauan lingkungan pada sebuah organisasi, lalu life cycle organisasi di kajian 6 dan 7 peraturan lingkungan yang digunakan di perusahaan. Ya. Yang penting juga pada saat kita menerapkan atau kita mencoba untuk mengadopsi sistem manajemen lingkungan adalah compliance terhadap regulasi. Jadi ini adalah yang utama, bahwa compliance terhadap regulasi itu menjadi faktor yang penting. Di saat kita tidak comply terhadap satu regulasi tertentu, yang misalnya terkait dengan lingkungan, itu otomatis tidak mungkin kita bisa dapat sertifikasi sistem manajemen lingkungan. Itu sama dengan proper. Proper itu adalah sistem manajemen lingkungan yang versi Indonesia. Nah, kalau di proper misalkan tidak bisa dia persiapan 1 tahun ini tidak bisa. Jadi ada beberapa cerita teman yang untuk mencoba untuk apply ke proper gitu ya. Untuk persiapannya minimal butuh waktu 2 tahunan. Apabila perusahaan itu mencoba benar-benar bagus, dia butuh waktu sekitar 2 tahunan. Terkadang persiapan 1 tahun itu pada saat diajukan itu masih tidak lolos. Gitu. Dan salah satu faktor yang penting adalah compliant terhadap peraturan lingkungan. Misalkan, sebagai contoh, perusahaan harus melakukan pemantauan lingkungan setiap semester. Lalu laporannya harus bisa diakses oleh masyarakat. Nah, kebetulan mereka melakukan pemantauan setiap semester, tapi kemudian laporannya itu untuk diakses masyarakat itu masih belum. Sehingga kalau dilihat dari peraturannya, oke, berarti dia belum comply terhadap peraturan yang ada. Contoh simpelnya seperti itu. Kita lanjut untuk tugasnya. Nanti dibagi tugasnya 3 orang per kelompok. Nah, kalau misalkan nanti jumlahnya ganjil gimana? Kalau jumlahnya ganjil ya maksimal 4 gitu ya. Artinya ada misalkan jumlahnya 25 orang, nanti 3, yang terakhir adalah 4 gitu. Lalu tapi ini nanti, ini tanggalnya belum saya ubah. Nanti dikumpulkan pada akhir minggu ketiga. Minggu ketiga itu kapan? Minggu ketiga itu ini kita minggu ke 1, 2, 3. Minggu ketiga itu hari Kamis. Oke. Ini ya kita kumpulkan di tanggal 11 gitu ya. Kita kumpulkan tanggal 11 September. Enggak, tanggal 11 September. Mungkin enggak kelihatannya. Oke, ya ada kelihatan ya. Jadi nanti untuk kita kumpulkan di minggu ketiga tanggal 11 September 2020. Nah, nanti di setiap pertemuan nanti kita siapkan. Tetapi ini ini kita rubah saja. Nanti kita kumpulkan di minggu ke-4 saja gitu ya. Minggu ke-4 itu berarti tanggal minggu ke-4 itu hari Jumat tanggal 14 September. Oke. Nanti presentasinya kita lakukan online minggu ke-5, 6, 7. Oke. Ya, sip. Ya, minggu ketiga, minggu ke-4 kita mundur.
kesulitan bahannya nanti. Jadi kita harapkan minggu depan nanti Kormat minta tolong nanti kalau ada yang di posisi di Semarang, saya atau Mas Abi nanti coba kita akses di perpustakaan yang bisa kita ambil dokumen-dokumennya terkait dengan SML seperti apa, nanti kita bagi. Jadi kalau ini, kalau tidak salah jumlah pesertanya ada berapa ini? Di kelas ini ada 40-an atau berapa ini? Sebentar. Oh iya, ini belum ada absen ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya mungkin ada sekitar 30-an gitu ya. Nanti coba nanti diatur sendiri. Kita cari, berarti kita butuh sekitar 10-an topik gitu ya. Nanti kita cari. Baik, lalu untuk selanjutnya tugas atau kuis individu. Mungkin ini akan sedikit ada perubahan. Tugas individu itu mungkin bisa mulai antara minggu kedua sampai minggu ke-7. Jadi bahannya adalah materi-materi yang sudah disampaikan. Tapi ini kita formatnya nanti formatnya multiple choice. Jadi jangan khawatir, cuman saya mohon bisa dikerjakan rutin gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Untuk pelaksananya mungkin akan saya batasi waktunya, tetapi nanti kalau misalnya ada yang kelewat dan lain sebagainya, nanti silahkan hubungi saya atau koordinator nanti untuk di reschedule waktunya. Ya, sampai sini kita hentikan dulu. Ini mohon bisa melakukan presensi sebentar ya. Iya. Manajemen lingkungan kelas. Manajemen lingkungan kelas. Oke. Ini saya siapkan barcode-nya. Totalnya ada 43 orang. Ada 43 orang. Ini ada kesulitan presensi nggak? Oke. Sudah kelihatan ya ini ya, barcode-nya. Oke, barcode-nya sudah kelihatan. Monggo silakan kalau mau presensi dulu. Kalau sebentar, ini kok kelihatannya kok kesulitan.
Oke. Oke, sambil nunggu temennya presensi, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas maupun ini ya, bukan tugas maupun kuis. Kalau tidak ada, nanti Anissa, nanti saya tunggu untuk apa namanya kabarnya. Mungkin minggu depan kita sudah bisa mulai untuk cari materi. Untuk booking presensi itu saya masukkan juga di meeting chat. Jadi kalau memang kesulitan untuk, berarti kan Anda harus pakai 2 gadget gitu ya, bro. Jadi ini nanti Anda masukkan aja ke di sana, saya menggunakan linknya. Linknya sudah saya taruh di meeting chat. Nah, nanti gimana kalau ada yang lewat presensinya? Nggak apa-apa, nanti kabari saya aja atau lewat koordinator, nanti kita bantu untuk apa namanya presensi. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Nanti presentasinya biasa saja, artinya tidak usah dibentuk apa namanya, boleh sih nanti dibuat videonya juga boleh, nggak ada masalah. Cuman nanti kita tetap presentasi di online. Kita lihat situasinya ya, artinya kalau memang memungkinkan saya lebih senang presentasi online seperti ini saja, tetapi kalau memang tidak memungkinkan dari sisi bandwidth dan lain sebagainya, nanti kita lakukan adjustment. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ini akan saya akhiri. Lalu kemudian untuk apa namanya, untuk presensinya, karena ini masih 10 menit, daripada nanti kelamaan kasihan yang apa namanya, aksesnya agak terbatas, bisa di screenshot gitu ya. Ini saya coba untuk saya screenshot saja. Oke, nanti link presensinya dan apa namanya, ini masih nunggu 4 orang sih, link presensinya dan itu nanti akan saya kirimkan di meeting chat sudah ada. Terus kemudian untuk barcode-nya juga saya kirimkan di presensi untuk SML. Oke, saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang pas. Untuk selanjutnya materi akan saya post di bagian file. Materi-materinya nanti dari situ nanti bisa dipelajari atau dibaca-baca, kira-kira supaya dapat gambaran kira-kira program ini nanti akan membahas tentang apa saja. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak warahmatullahi Arif. wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih Pak.